Kemarin kejadian nih. Kita ngingetin Jay. Jay kalau nggak salah ya? Yang blunder ya? Oh, Jay apa Jay? Jay kan? Jay kan? Yang di Enhypen kan? Tiba-tiba diserang di kolom komentar. Nggak usah diangkat deh, ntar Jay diserang. Gila kata gue. Padahal kita nggak nyerang juga, cuma ngasih tahu Jay, nggak Coca-Cola juga kali. Ngerti nggak sih? Ini udah sopan loh, ini belum amar ma'ruf loh. Cuman berdoa kepada Jay yang mulia, Jay. Itu lagu zaman kapan tuh EXO tuh? 2013. Kalian masih apa? Masih bibit? SMP. Gue tuh EXO keluar itu gue nggak terlalu kan sih, kayak nggak terlalu excited waktu itu. Itu kayak zaman gue nganggap tuh kayak sekarang siapa? Zayan atau apa? Zodiac ya. Jadi ngerasa kayak siapa sih ini anak baru gitu. Mana banyak kan keroyokan gitu. Iya. Tapi ternyata nggak nyangkal jadi gede banget ya EXO ya. Luar biasa. Sampai Super Junior kayak nggak ada guna lagi gitu. Kayak udahlah kita lupakan saja bapak-bapak nggak laku ini gitu. Biarin mereka iklan Sasa, iklan cinca pedas gitu ya. Mari kita rawat EXO. Terus sekarang NCT kan ya. Nah, EXO ngalamin apa yang dialamin Suju. Menarik ya. Makin malam kita nggak usah bahas yang berat-berat deh ya. Gue mau curhat aja, gara-gara gue denger lagu ini, gue tuh nyari bahasa Inggrisnya ya. Keren ya? Ini tuh lagu, vibes-nya vibes apa sih? Rorong ya? Dia bilang, kayak ada sisi gelap yang hidup di dalam tubuhku, menyala-nyala kayak spark gitu ya. Kemudian ketika aku melihat ke kamu, semua orang harus minggir dari dia, jangan dekat-dekat, karena gue akan galak nih, karena dia ini dia lagi ngincer cewek nih, pokoknya nggak boleh ada yang deket sama dia, semua orang harus ngejauh dari dia, ya kan? Because I'm going to get first, aku lagi galak-galaknya nih sekarang katanya, I'm growling tadi ya, urung tadi, aku gitu kayak nggak boleh deketin betina gue gitu ya. Kalau lu nggak minggir, awas ya kalau sakit ya, gue sakitin lo ya, gitu ya, dia rela gitu demi cintanya. Ini kayak, iya, just in case. Gue sampai bingung bahasa Indonesianya apa ya, ngerti gak sih? Gue paham tuh kayak, jaga-jaga, ya. Kali aja ada cowok lain, Wolf di sini ya, yang ngeliat ke lu gitu. Karena cewek gue ini perfect banget, dan intinya dia mau ngelindungin ya. In the end, only the strong one get the beauty. There is no room for you. Gak ada ruang buat lu yang lain-lain ya. Ini cewek gue nih, pulang lo. Jadi intinya ini mode, menurut gue sih, gue langsung di kepala gue nyari gambar yang kayak, tunggu, gue nonton, gue tuh lagi berusaha kayak, ini gue baru nyari tadi gambarnya, tadi banget pas OTW kesini gue nyari, kalau gue milih satu vibes gitu ya, kan kita kan baca gitu ya, sebuah lagu tuh gue akan milih gambar apa ya, kan lagu kan gitu ya, kita denger kita bayangin kapas, ada kan gitu kan, kita bayanginnya awan, kita bayanginnya, contoh denger gini, kayak lagu apa, Lovely Runner deh. Lu kebayanginnya hujan kan gitu kan ya. Jadi ada kayak gue kalau ini ngebayanginnya apa ya gitu. Nah lagu ini nggak tahu kenapa gue ngebayangin serigala yang apa ya? Intinya tuh saking sayangnya sama si betinanya gitu ya. Dia tuh rela ngelakuin apapun, bahkan rela nyakitin siapapun yang berani ganggu yang dia cintai kan gitu ya. So sweet banget ya. Wow. Gila ya, so sweet banget emang. Istighfar di temennya ingetin istighfar. Ini extraordinary. Gitu. Biarin sih orang malu. Ini tuh ngingetin gue sama satu ayat. Wah anjay. Ya gini gak sih kayak langsung kayak connect gitu ya. Soleh banget gue ya. Jadi ada ayat di Quran surat Ali Imran ayat 110 dibilang kuntum khaira ummatin. Lo itu, ini semua lo di sini di ruangan ini muslim semua ya. Just in case ada yang agama lain ya. Tapi di sini sih dia Allah ya, spesifik ngomongnya tuh Islam ya.
Kalian itu, umat Islam itu umat yang terbaik. Terbaik itu adalah baik aja, atau baik banget, atau yang paling baik. Iya. Jadi dia bukan hanya sekedar baik, bukan baik banget loh, tapi paling. Jadi ini yang paling. Jadi bukan kayak ada 10 kebaikan dan salah satunya Islam, bukan. Ada 10 dan yang paling baik, jadi ini level paling tinggi. Itu adalah umat Islam. Ini kalau yang bilang gini Tuhan, lo percaya nggak? Lu aja baca review produk, lu kan sering kali percaya sama janji-janji yang gitu kan ya? Atau lu bilang ini bagus banget, percaya deh, ini aku udah nyoba, itu percaya. Tuhan lu bilang, Tuhan lu yang bilang, lu tuh umat terbaik, katanya gitu. Yang keren yang gue kenapa tadi connect-nya ke situ adalah kalimat kerennya kalian nih, saking kerennya kalian itu ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, pernah denger ya? Amar itu memerintah, amar itu tinggi loh. Karena yang mengamar itu amir. Amir itu pemimpin. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ini amar ma'ruf nggak? Bukan. Secara makna umum iya, tapi secara makna bahasa tuh ini tuh tidak level itu. Amar itu butuh orang yang berkuasa. Amar. Amar tuh berarti dia yang memimpin itu amir, ngerti gak sih? Dia tuh memerintahkan. Dia tuh maksa orang. Dia tuh benar-benar mengendalikan orang. Sampai bikin aturan. Harus baik ya. Ngerti gak sih? Tapi nggak bisa. Harus baik. Ngerti gak sih? Bukan kayak bilang gini, aku menasihati kalian. Ya terserah sih, itu pilihan. Kalau mau baik boleh, kalau itu namanya himbauan. Itu namanya nasihat. Itu mungkin di Al-Quran surat Al-Asr, saling menasihati. Ini amar. Amar ma'ruf. Ya. Menyuruh kepada kebaikan. Atau bilang gini, bisa nggak Kak Punten, mohon maaf untuk tidak begini, tidak begitu. Itu bukan amar. Itu namanya doa. Mohon, nyumis-kemis. Doa. Dari yang bawah ke yang lebih tinggi. Kalau yang selevel, namanya nasihat. Kalau yang dari bawah ke tinggi, tolong dong. Idol, jangan blunder. Tolong. Please. Itu doa. Mengharap ke yang lebih tinggi. Kalau nasihatin kayak gini nih, ini teman, nasihat selevel nih kita. Kalau amar itu, dia maksa itu bukan maksudnya keras bentak-bentak gitu ya, tapi dia punya kuasa untuk bikin orang sampai nggak bisa, harus baik, mau nggak mau jadi baik. Begitupun nahi mungkar, mencegah. Mencegah itu bukan menghukum, ngerti nggak sih? Orang dia bahkan sampai punya kekuasaan untuk bikin orang itu sebelum kejadian udah nggak bisa dulu. Ngerti nggak sih? Sekarang kan kebalik ya, kita tuh udah masalah dulu baru ke polisi. Itu kan bukan nahi mungkar. Apa gunanya undang-undang kalau dibiarin jalan, pinjol-pinjol, utang-utang, zina-zina, masalah baru. Itu namanya, ngerti sih, kita mah nggak mungkar, itu cuma menghukum orang yang udah terlanjur mungkar. Bisa nggak nih, kita nih targetnya di Indonesia nih ya, bukan nunggu orang salah terus dihukum di pengadilan, bukan itu. Bisa nggak targetnya jangan sampai ada yang salah. Itu namanya nahi mungkar, ngerti nggak sih? Mencegah jangan sampai, jangan udah pada hamil duluan gitu kan ya, baru rame-rame ke KUA. Kan kemarin kejadian tuh, anak SMP berbondong-bondong datang minta dinikahin gara-gara terlanjur pada hamil duluan di sebuah kota waktu itu. Itu kan ngeri banget kasusnya kan kayak gitu ya. Atau beramai-ramai ada kasus aborsi, ada kasus bunuh diri. Bisa nggak jangan tunggu kejadian gitu. Kan sekarang mental kita kayaknya di negeri ini lah at least ya. Kita tuh kayak nggak mental gitu ya, mentalnya tuh kayak udah biarin aja dulu, nanti ada masalah kita beresin. Harusnya kan dicegah. Itulah kenapa dulu inget banget zaman gua SMP. Itu gue inget banget ada demo dari aktivis Islam gara-gara pemerintah sosialisasi anti HIV-nya, AIDS, itu adalah ngasih bagi-bagi kondom gratis. Kan goblok. Ngerti gak sih? Harusnya mencegah jangan sampai orang berbuat seks bebas kan? Ini mah dibiarin. Cuman biar aman pakai kondom. Gimana sih? Ngerti gak sih? Harusnya kan mencegah tuh benar-benar kalau bisa jangan sampai. Kan begitu ya? Nah, ini tuh udah ada gak sih di kita hari ini? Ngerti gak sih? Kayak, kok dari tadi ngomong kayaknya nggak relate ya? Kita tuh berkuasa, ngerti gak sih punya ini? Dulu sih relate, tahun 8... Ini ambil satu contoh kecil aja. 838, tahun 1000 aja nggak, belum ada 1000-nya. Tahun 838 Masehi. Ya, ini zaman kekhilafan Abbasiyah, wilayahnya luasnya segini. Palestina belum ada sebagai negara, makanya orang kafir kan bilang kan, orang-orang Zionis bilang, mana buktinya Palestina dulu adalah sebuah negara? Ya emang nggak ada. Ya kan dulu Palestina provinsi, ngerti gak sih?
Dulu provinsi, waktu ini ibu kotanya di mana? Abbasiyah, ada yang tahu nggak? Tetot. Itu Umayyah. Ada yang bisa nebak? Sekarang udah hancur lebur negaranya, kasihan. Dulu disebut negara 1001 malam. Good, Baghdad, Irak. Baghdad, aduh mah. Bu, iya, gua hampir bilang gini, mohon maaf Bu, susu di sini emang gak dingin Bu. Iya bener, gua nggak dengar. Iya Baghdad, Irak. Pernah dengar Aladin? Iya kan ya, iya Golden Age. Ya kan ya, masa-masa keemasan Islam, penemu ini, penemu lensa, penemu ngerti gak sih, kamera, penemu semua, ingat gak? Penemu piston, robot di zaman Islam. Pernah dengar kata-kata itu kan? Kayak Islam ini nostalgia mulu. Ya itu zaman ini. Zaman kita tuh punya sebuah kebanggaan banget deh. Ibu kotanya di Irak, semua udah hancur Irak sekarang. Sekarang tuh semua jejak-jejak Islam tuh hancur. Tinggal Mekah doang. Dulu, ini ambil satu kisah aja ya, saking kerennya kita ya. Di sini, ini masih belum wilayah Islam nih. Sekarang wilayah Turki, karena kan udah sampai sini kan Islamnya ya. Dulu masih di sini, perbatasan di sini tuh di Amuriah. Sekarang bagian Turki. Di situ ada kejadian, karena ini perbatasan, ada seorang muslimah di pinggirnya kan sini ada perbatasan nih. Ini masih Romawi nih. Romawi tahu ya, 300 segala macam ya, pakaian-pakaian gitulah ya. Tentaranya itu ada yang ngisengin muslimah. Di satu kisah dia itu sampai kayak maku hijabnya kalau nggak salah, terus pas muslimah berdiri ketarik, copot kan, diketawain, hahaha. Pelecehan nggak tuh? Dia teriak sampai, ma Mu'tasimah, di mana Mu'tasim? Mu'tasim itu nama khalifah saat itu, pemimpin. Mu'tasimnya di mana? Mu'tasimnya kan di sini, di Irak, Baghdad. Itu ketika sampai kabar itu, Mu'tasim mengadakan perang Sack of Amorium. Dia ngirim pasukan jarak 1.800 km menuju ke Amuriah ini. 30.000 sampai 70.000 tentara Romawi tewas. Hanya gara-gara ngebecandain satu muslimah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar tuh. Nggak nunggu muslimah diperkosa dulu, dibom-bomin dulu. Ngerti gak sih? Nggak pada nunggu jual diri dulu, terus kita bilang, gimana dong dia nggak jual diri? Anak-anaknya kelaparan, suaminya ninggalin dia. Ya dia mencari nafkah dengan menjual diri. Bisa nggak sebelum itu terjadi, jangan sampai seorang perempuan harus sampai rela jual diri demi menghidupin anaknya. Ngerti nggak sih? Ini nggak kepikiran kan? Akhirnya kita bikin lokalisasi. Itu kan, ngerti nggak sih? Itu cuman kayak, ya gimana dong? Dia kan miskin. Kita bikin lokalisasi. Emang lo mau ngidupin lah? Bisa nggak jangan sampai itu terjadi? Ngerti nggak sih? Jangan sampai kita kan nggak pikiran ya. Begitu jauh kita dengan era ini. Sekarang coba lihat nih. Ini kan yang terjadi di Indonesia doang ini. Hanya karena cemburu seorang suami di Jakbar nekat cekek istrinya hingga tewas. Lu kebayang gak sih? Ada orang nikah padahal nggak layak jadi suami. Ini kan contoh kan sih? Kita tuh lagi di level kayak gini nih. Mahasiswi Unsri tewas dibegal di Ogan Ilir tuh. Pelaku pura-pura tanya alamat, anjay. Udah kayak Ayu Ting Ting tadi. Kemana ajus. Coba tuh, sekarang muslimah boro-boro dilindungin. Ini coba lihat, sekarang pada takut keluar malam. Ini aja acara begini pada bilang, kak bisa nggak kemalaman? Yang dirubah acara gue. Ngerti gak sih? Harusnya kan pemerintah yang dibilang, bisa nggak bikin malam-malam aman? Ngerti gak sih? Kita tuh nggak pernah, yang dikorbanin selalu yang rakyatnya. Itu kan kasusnya sama kayak, lu bisa nggak bang, nggak usah pakai plastik, kantong plastik, kenapa jadi gua repot? Ngerti gak sih? Bisa nggak perusahaan yang lu suruh untuk jangan pakai plastik? Jangan gue yang disuruh bawa-bawa goodie bag segala macam, ngerti sih? Selalu rakyat lagi. Gue ingat waktu itu ada satu anggota DPR, dia sosialisasi gitu kan dari Partai Kuning. Dia tuh ngomong gini, dikasih musik sedih nih. Atuh Pak, jangan ngerokok depan anak. Depan ibu, saya tuh ada seorang ibu yang sampai bilang anaknya batuk-batuk. Diceritain soal seorang anak dan ibu yang mengeluh karena orang suaminya sering merokok depan dia, akhirnya sakit. Sedih banget ya. Terus tau gak komennya semua bilang apa? Iya tuh tahu nih laki-laki bisa gak sih ngerokok tuh di tempat ini, bisa gak sih? Terus gue bilang gini, bisa gak lu jadi anggota DPR dan kerja lu juga gak nyala-nyalain rakyat? Gue gak bela rokok ya. Gue bilang ngapain lu jadi anggota DPR kalau cuma bisa ngejulitin bapak-bapak ngerokok? Itu gue juga bisa. Tetangga tuh ngerokok, lihat anaknya tuh. Nah itu juga bisa.
Ngerti gak sih? Lu tuh mewakilin kita untuk bilang ke perusahaan yang kita nggak mampu ngomong. Perusahaan, stop produksi rokok. Ini aneh banget pola pikirnya. Kalau lu rasa rokok berbahaya, lu jangan stop orang ngerokok. Kan itu kan, ngerti gak sih? Itu tugasnya semua orang juga bisa, Pak. Aduh, jangan ngerokok di sini, Pak. Di sono dikit. Itu mah nggak usah DPR, gue juga bisa. Ngerti gak sih? Lu kan naik sampai itu digaji lu untuk ngomong ke yang atas dong, ke perusahaan yang gede-gede, kan gitu kan? Bisa nggak bilang rokok jangan ada, kan begitu, ngerti gak sih? Sama, bisa nggak bilang ke perusahaan jangan bikin plastik? Jadi selalu kita lagi rakyat. Gue tuh bilang capek tahu jadi rakyat sekarang tuh. Kita lagi. Capek jadi rakyat ya. Jadi presiden yuk. Aduh ya Allah. Gini, ini beritanya kan ini semua kan siswa SMP bunuh dan perkosa adik kelas. Keren gak sih? Gini, lu baca ini miris nggak? Ini cuman akan bisa jadi anak kita, bisa jadi besok tetangga kita, adik kita. Nah, ini kan bangsa kita gitu loh. Apa kita udah mulai individualis nih sekarang? Ya udahlah, terjadi di mana tuh nih? Bengkalis, sudahlah Bengkalis. Ini kan kalau diterusin nggak cuma Bengkalis, sampai Jakarta, sampai dimanapun ini terjadi kan. Kita jadi sekarang individualis nih sekarang. Jadi nggak sih kayak, lu baca berita ini jengah nggak? Ini tampang pemuda bejat yang bunuh, perkosa dan sodomi siswi. Ngerti gak sih? Lu khawatir nggak? Makanya muncul kalimat, bingung mau sekolahin di mana? Sekolah umum begitu, sekolah pesantren, ustadznya yang begini, bingung nggak lu? Nah, yang gue bingung nih, pemimpin kita baca berita nggak sih? Kita ini mentalnya apa sih sekarang gitu loh maksud gue. Jadi kayak nggak ada power yang tadi kita bahas dari tadi itu nggak ada gitu. Itu baru level Indonesia, level dunia. Apa level kita di dunia? Ini di PBB, ada suara kita di PBB. Kasihan gue sama Bu Retno. Serius, respect gue, beliau tuh bener-bener niat loh untuk menyuarakan. Tapi apakah suaranya didengar? Itu loh sedih gue, kita kayak nggak punya. Nih, untuk kasus Israel-Palestina aja, Israel ini Amerika ngebantu 4.000 triliun rupiah. Dari awal dulu penjajahan sampai sekarang, totalnya. Itu pun military aid. Military aid itu artinya apa? Senjata, pasukan yang berhubungan dengan perang. Kita, negara-negara Islam, bantu kirim ke sana humanitarian aid. Bantu senjata nggak ada. Ngeri ya? Tadi ngirim pasukan 1.800 km, ngebunuh 70.000 pasukan Romawi. Hanya karena satu perempuan. Ini per hari ini, udah hampir 40.000 orang mati. Udah 300 hari. Nggak ada satu tentara pun yang takbir ke sana tuh nggak ada. Aneh ya? Nggak ada. Emang kita nggak punya? Ya punya, cuman kita kirimin aja, kirim bantuan. Padahal udah tahu, bantuan bisa masuk nggak? Nggak bisa. Kirim apa lagi? Nih, airdrop. Mereka mau ngambil diapain? Ditembakin. Kita kirim ambulan rumah sakit, diapain? Dibom. Kita udah tahu. Ini nggak ada bedanya sama tadi. Ada orang udah dibegal, udah diobatin. Sabar ya, nih obatin. Saya sebagai pemimpin, semua korban begal pengobatan gratis. Oke? Semua korban pemerkosaan akan dinikahi oleh laki-laki ini. Ngerti gak sih? Dikasih nih, laki-laki ini. Saya bertanggung jawab pada semua rakyat. Kamu korban apa? Pencurian, kita ganti. Lu kan akan bilang, bukan itu Pak. Ya jangan sampai kejadian pencurian. Bukan masalah nyari suami setelah gue diperkosa. Gila kali lu. Bisa nggak jadi terjadi pemerkosaan? Bisa nggak? Bukan masalah pengobatan gratis setelah dibegal. Atau sumbangan ketika orang udah mati gara-gara dibegal tadi. Bisa nggak jangan ada begal? Kan ini sama. Bukan masalah nggak. Oke, ambulansnya bagus ya kan ya. Makanannya berharga. Tapi itu loh yang nyerang belum diusir-usir, kan enggak sih? Yang harusnya dikirim itu adalah, itu tuh masalahnya tuh. Itu kan kayak ya, waduh sedih sekali ya, karena lagi ditabok-tabokin. Sedih sekali ya, harusnya lu minta apa? Kasih pisau kayak Pak. Biar gue ngelawan, apa kayak gebuk. Lapar, Indomie dulu dong. Lu lagi digebukin kan ya, luka, Hansaplast. Jadi kan, itu kan terjadi hari ini kan? Gak ada yang mikir, nih contohnya nih. Israel itu sampai warga sipil dikasih senjata. Makanya kalau lihat di Al-Aqsa ada warga sipil seenaknya gitu. Masuk-masuk Al-Aqsa atau enggak masuk-masuk rumah orang Islam. Sering lihat ya kejadian kayak gitu ya di daerah tepi barat bukan Gaza nih. Ya itu karena mereka pegang senjata. Gue tanya, Mesir punya militer nggak? Turki punya militer nggak? Saudi punya militer nggak?
Ada yang nyampe sana nggak? Sepi. Pelurunya aja nggak? Boro-boro orangnya. Pelurunya aja nggak? Lu kan mungkin Yaman, itu bahkan bukan Yaman, itu Houthi. Itu tuh kayak ormas di Yaman gitu. Yang lu bilang, Yaman tuh bergerak, bukan Yaman. Yamannya mah sama. Itu cuman kayak ada FPI di Yaman. Ada satu tuh. Ada satu nih, emang suka gitu rusuh. Di Yaman aja dia juga jadi masalah tuh. Jadi kayak powernya nggak ada. Ini nggak usah ngomong kita lawan mereka deh. Nih, mereka sampai bisa ngebayar ini semua. Dan tadi gue bilang, apakah kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Ngerti gak sih? Gak bisa. Itulah kita hari ini, gak bisa. Gak punya kekuatan sepowerful itu. Kemarin kejadian nih, kita ngingetin Jay. Jay kalau nggak salah ya, yang blunder ya. Oh, Jay apa Jay? Jay kan? Jay kan? Yang di Enhypen kan? Tiba-tiba diserang di kolom komentar. Nggak usah diangkat deh, ntar Jay diserang. Gila kata gue. Dia khawatir idolnya diserang. 40.000 orang udah mati nih. Ngerti gak sih? Dia lebih khawatir idolnya diserang. Padahal kita nggak nyerang juga, cuma ngasih tahu, Jay, nggak Coca-Cola juga kali. Ngerti gak sih? Ini udah sopan loh, ini belum amar ma'ruf loh. Cuman berdoa kepada Jay yang mulia, Jay. Ngerti gak sih? Kita ketika naikin dikit sebagai teman jadi nasihat langsung nggak nasihatin, lo rendah. Kan gitu seolah-olah kan. Mau amar ma'ruf nggak bisa. Itu terjadi. Ketika di veto sama Amerika, di veto, mau ngapain lo? Nggak usah rasis Anda ya. Parah banget, nggak kelihatan. Marah emang, parah emang. Gue tanya, yang dilakuin sama Amerika apa? Nahi ma'ruf kan? Oh, mereka mencegah kema'rufan. Apakah setuju kita untuk menghentikan perang ini? No. Nahi ma'ruf. Bangga mereka kan? Apa kata semua negara lain? Gitu kan ya? Dia ererong. Wow. Semua udah kucing-kucing berisik. Itu apa kata dia? Terus kita bilangin, apa arti kucing-kucing ini? Itu kan kita kan? Ngerti maksud gue ya? Itu kita tuh. Di internet, parah, ngerti kan ya? Nahi ma'ruf, blokir. Mau apa? Selesai kan? Anda punya kayak Instagram sendiri? Anda bisa bikin sesuatu? Gak bisa. Guru saya Ustaz Felix Yao, akunnya kan hilang tuh. Mau dibalikin lagi? Gak bisa. Bahkan ditandai sama Instagram, khusus untuk ini, gimana pun caranya nggak akan dibalikin. Mau apa? Anda punya Meta? Ini gak sih? Ya, ini maksud gue, power tuh gini. Islam punya power kayak gini nggak? Nggak ada. Padahal kalau belajar sejarah tuh ngeri banget loh. Dulu tuh Inggris sampai ngirim surat loh ke kekhilafan Islam tuh. Yang mulia Khalifah Islam, bolehkah izinkan anak saya untuk bersekolah di universitas Anda? Gitu dulu. Aneh banget ya, sekarang dunia kebalik ya. Kita yang sampai ngemis-ngemis kayak gini, nggak bisa, mau apa? Ini misalkan lagi nih, amar mungkar. Kebalik nih, amar ma'ruf bukan, amar mungkar. LGBT disuarakan. Hijab, stop. Kan Prancis kan sekarang gitu kan? Mau apa Anda? Tayang di TV gede-gede, queer LGBT, ngebiarin bendera, olimpiade, segala macam. Mau apa? Lu bisa ngomong? Nggak bisa. Mau apa? Lu mau bertanya, aku mau tunjukkan citra Islam di dunia dengan hijabku. Nggak boleh ikutan yang pakai hijab. Mau apa? Yang punya olimpiade mereka. Ngerti gak sih? Ya itulah kita hari ini. Yang kita bisa cuma teriak-teriak. Udah, didengar juga enggak. Yang kita bisa cuma masuk ke kelas-kelas untuk ngomongin kebaikan di ekskul. Ya ini aja yang kita bisa sekarang. Tapi untungnya Allah nggak ngelihat hasil. Itu kita bersyukurnya. Allah cuma ngelihat kita berproses. Nah, yang mau gue bilang adalah semangat erorongnya itu harus ada di kepala mulai hari ini. Urusan gak berhasil gak apa-apa. Ngerti ya? Itu semoga tuh bisa ada nih, pulang nih, semangat itu di kepala. Gak bisa kita ngelawan Israel. Israel tuh rendah.
Gitu. Di kepala harus ada tuh. Faktanya mungkin belum terjadi ya. Tapi di kepala itu harus ada, Israel itu rendah, dia itu akan kalah, itu pecundang, ngerti gak sih? Kita tuh hebat. Urusan di fakta di lapangan kita belum jadi apa-apa, itu urusan lain, itu urusan hasil, itu urusan sejarah. Jadi di kepala tuh mental, visi gede itu harus ada. Tadi kan kalimatnya, bisa nggak kita gini-gini aja? Ya nggak apa-apa, tapi visi di kepala harus ada. Kita nggak perlu kaya, tapi mental kaya itu harus ada. Kita belum harus sukses sekarang, berhasil ngalahin Israel tadi, tapi mental kemerdekaan itu harus ada di kepala kita. Kan merdeka tuh bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi kan gitu. Itu akan ngebedain tuh semangatnya. Maka kalimat-kalimat kayak gini, nggak usah lah boykot, nggak usah lah ini, ntar gini, ntar gitu, ntar kita makan apa, ntar pegawai McD gimana, ntar itu tuh nggak ada. Itu urusan nanti, Allah akan jamin rezeki. Itu mental-mental itu harus ada. Tapi nggak ngaruh, lihat mana sekarang udah diboykot nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu urusan Allah. Yang Allah lihat adalah aku berani nggak ambil mental untuk ngeboykot, nge-block out, untuk bilang tidak, untuk berani ngeposting, ngerti ya? Jadi semoga kita bisa punya semangat yang gede, semangat Erorong tadi, semangat Hoiru Ummah tadi, walaupun mungkin memang di fakta kenyataan memang belum se-powerful itu. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!